Awal-awalnya sih dari ekonomi. Ekonomi yang gonjang-ganjing ya, kekurangan. Ya, intinya memang uang itu segala-galanya kan ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat mata hati kita dimanapun berada, berjumpa kembali bersama kami di channel Mata Hati Kita dalam acara Ngopi dalam konteks ngobrol perkara iman. Namun sebelum pembahasan pada kesempatan kali ini, saya mengajak kepada sahabat-sahabat Mata Hati Kita dimanapun berada untuk seperti biasa like, subscribe, komen, dan juga untuk dapat membagikan channel ini agar semakin bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Kita sapa sahabat kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bar? Alhamdulillah. Gimana aktivitas pada kesempatan sekarang? Alhamdulillah ya masih lancar. Masih lancar ya. Usaha masih tetap ya. Masih tetap karena kewajiban. Kewajiban kita cari nafkah. Iya, ya. benar. Udah lama benar Bar, kayaknya ayo Bar kita ngobrol-ngobrol di channel gitu kan. Iya. Ngobrol-ngobrol tentang seputar kehidupan ini. Iya. Pas bener memang kayaknya mungkin hari ini memang Allah temuin ya. Benar. Memang Allah temuin, Allah kasih kesempatan karena memang nggak ada sesuatu hal yang jatuh, sesuatu yang terjadi di dunia ini kecuali karena kehendak Allah. Benar. Maka ya alhamdulillah pada kesempatan hari ini, Akbar bisa ngobrol-ngobrol sama gua lah di sini lah ya. Jadi sempat tersiar kabar bahwasanya sekarang lu sendiri itu udah punya usaha, udah punya keluarga, dan udah punya rumah sendiri, alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Dan juga sekarang itu lagi fokus sama kegiatan yang namanya aktif di kegiatan Quranan. Nah ini banyak yang memang kita mau bahas karena kita melihat saat ini fenomena di akhir-akhir sekarang ini banyak orang itu kecintaannya dalam hal membaca Quran itu agak sedikit menurun gitu. Iya. Sedikit cerita tentang saya. Kenapa bisa menjalani kegiatan rutinitas keseharian dalam arti kata istiqomah membaca Quran. Awal-awalnya sih dari ekonomi. Ekonomi yang gonjang-ganjing ya. Kekurangan, intinya dalam arti kata ya, intinya memang uang itu segala-galanya kan ya. Tapi uang itu bukan segala-galanya ya. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang ya. Betul. Iya, jadi benar. Itu ketika kita mengalami proses seperti itu, merasa kekurangan. Jadi dulu itu kan kita belum ada kerjaan, belum ada bisnis, belum ada usaha lah intinya dalam arti kata. Linglung kehidupan ini. Ya namanya manusia lah ya. Iya, pasti ada aja. Rasa takut itu ada. Apalagi kita memiliki keluarga. Jadi memiliki ke depan itu seperti apa dengan keadaan seperti ini kan ya. Kita punya tanggungan, anak masih kecil segala macam kan. Waduh kayak mana nih. Jadi stres. Pokoknya tekanan batin lah dalam arti kata ya. Waduh kayak mana ini. Nah adalah teman. Ya mungkin Allah perantaranya gitu kan. Wasilanya melalui teman kita itu. Jadi kita diajak ke suatu majelis dan saya pun berterima kasih dengan almarhum guru saya ini. Jadi saya telah mendapatkan
apa yang saya cari benar gitu. Karena kita kan bukan anak santri, bukan anak pondok ya kan. Bukan yang memang Iya, terdidik bukan. dari awal itu orang yang memang punya Iya. keahlian dalam hal baca kitab ataupun ngaji yang bagus gitu kan. Jadi dengan saya masuk ke situ, saya dengan celuntangnya bilang sama guru saya itu. Ini sedikit cerita nih ya. Iya, nggak apa-apa. Ya. Jadi saya celuntang. Jadi tanya kenapa gitu ya. Intinya itu masuk ke sini nih kenapa gitu kan. Apa yang membawa Iya, Akbar apa yang ini membawa. bisa ke sini sih gitu, Benar. kata guru itu ya. Jadi kita secara manusiawi ya intinya ekonomi gitu loh. Iya. Ya kan? Kan kekurangan ekonomi nih gitu kan. Karena kayak mana ya Kang ya, kita ini kok terlalu mentok gitu. Jadi kita kemana-mana nggak bisa cari kerjaan, Iya. selalu ditolak. Kita mau usaha nggak punya biaya, nggak punya dana modal segala macam. Iya. Nah ujungnya senyumlah guru kita ini. Jadi kata guru itu, ya sudah mulai sekarang mah istiqomah aja. Jadi datang ke sini gitu kan di majelis itu, dan saya tuh diajarin untuk cinta dengan Quran. Oh, pertama kali langsung dikasih sama guru itu kamu senengin dulu Al-Quran. Iya, gitu ya. karena di sana memang majelis Quran. Kita disenangin dulu dengan Quran. Ketika guru bilang seperti itu, malah kita, waduh, kita pun Quran bacanya belepotan gitu loh kan. Apa bisa gitu ya? Waduh, apa sanggup gitu kan? Ya kita pun ngeluh seperti itu. Justru malah jadi, waduh, apa iya gitu kan? Ya. Jadi kata kita, ya di situ dikasihlah keutamaan Quran yang secara umum gitu kan ya. Secara umum dalam arti kata nggak masalah terbata-bata gitu membaca. Malah itu dapat 2 pahala gitu kan ya. Karena berusaha kerasnya, ya kan, karena untuk membacanya gitu kan. Jadi itu pun timbul, wih juga gitu ya, cobalah gitu kan. Ketika kita membaca, ya berusaha gitu membaca, akhirnya bisa secara nggak langsung dalam jangka waktu ya cukup, ya nggak ya cukup lama lah. Akhirnya ya kita terus rutin karena disuruh guru kita coba dirutinin aja gitu kan. Jadi pas ketika kita rutinitas membaca Quran, iya ada kenyamanan. Perubahan. Iya, ada kenyamanan. Dalam arti kenyamanan itu ya ketenangan, ketentraman hidup gitu kan. Iya. Jadi tentang ke depan tuh Seperti apa? iya seperti apa, seperti ketakutan itu sudah nggak ada lagi. Iya. Ketika kita sudah mengamalkan gitu kan. Mengamalkannya dalam arti kata kita pun nggak sebanyak yang gimana ya, nggak sebanyak apa sih Orang lain lah yang paham, harus dengan tatanan yang baik, dengan bacaan yang benar, terus dengan tajwid, makhrajnya dan sebagainya. Jadi ketika di awal mungkin kita yang penting apa kata guru ini saya amalkan lah gitu kan. Jadi belajar, menurut Akbar tadi bahwa ada 2 keutamaan di situ. Nah itulah jadi motivasi mungkin Bar ya waktu itu ya. Jadi motivasi kita itu. Jadi terus ketika kita terus jadi yang bikin menariknya itu ya kita ngerasain ketenangan aja gitu tak. Kita ngerasain ketenangan. Oh iya ya. Jadi apa yang kita rasain tuh udah nggak ada ketakutan lagi gitu. Jadi tentram. Dan ke depannya, ke belakangnya ini kita pun tahu akan hadis-hadisnya tentang baca Quran, kelebihan baca Quran gitu kan. Karena kita mengamali, kita kan mencari tahu itu. Iya. Ya banyak sih umumnya yang kelebihan dan keutamaan baca Quran kan. Tapi yang secara gamblang yang kita amalkan, yang benar-benar kita rasakan itu dahsyat. Jadi bukan kata orang, bukan kata siapa, Memang kita sendiri yang merasakannya yang gitu. merasakan. Jadi perubahan dari sisi psikologi, mental, terus keluarga, itu pasti kan banyak berdampak dengan ketika kita coba, kita coba amalin Al-Quran ini mulai dari tadi tuh belajar satu demi satu ya kan, coba untuk kembali lagi mentadaburi ataupun mengamalkan isi Al-Quran itu sendiri ya Bar ya. bener.
Jadi saya itu yang bikin semangat itu, pernah saya ngedengar dari guru saya. Jadi katanya kan Allah itu punya keluarga di kalangan manusia. Katanya kan, iya kata kita kan ya. Duh, ngeri juga ini Iya. Pak. Jadi ini malah jadi satu yang kayak saya juga baru kayak abang Bener, tahu ini. Itu hadis itu. Nah, Ada, kita pun pernah baca hadisnya. Jadi kata kita, ya pertama kali guru kita itu beliau bicara seperti itu, wih dahsyat juga kata kita. Jadi siapa yang nggak pengen jadi keluarga Allah? Nah, ini kan keluarga Rasul kita bukan, ini nggak. Mumpung Allah ngasih nih katanya. Jadi yang mengamalkan Quran dalam arti kata kan, apalagi yang mentadaburkannya, ya itu keluarga Allah termasuk di hadis itu kan. Jadi kata Allah itu, ya Allah itu punya keluarga di kalangan manusia, yaitu orang yang mentadaburkan Quran, ya kan. Dipikir saya, siapa yang nggak pengen jadi keluarga Allah ya nggak? Iya. Seneng lah pasti kan di dunia. Jadi kan keluarga kita. pejabat aja Iya. kita udah bersyukur banget Iya, gitu, benar. udah alhamdulillah kayaknya kan, Benar. udah wah bakal punya kecukupan segala macam. Benar. Maksud dari keluarga Allah ini agak sedikit unik nih Bar nih. Dahsyat. Coba saya pengen lebih detail nih kayak mana sih itu. Dahsyat. Memang kita juga, jadi kita timbul motivasi dari tadinya yang awalnya bacanya yes, seenggaknya dikit lah ya mengurangi. Jadi ketika kita mendengar seperti itu, nafsu nih, pengen jadi keluarga Allah, namanya manusia ya, Iya. nafsu. Jadi tapi kita rutinitas, nggak perlu banyak sedikitnya baca Quran, yang penting kita rutinitas. Iya. Dalam arti kata istiqomah. Nah, mungkin dengan cara yang istiqomah, ya insya Allah kita menjadi keluarganya kan, karena menjaga Quran tuh, karena kan Quran kan katanya kan kalamullah. Ya. Jadi setelah kita istiqomah menjalaninya itu, lambat laun ketika kita tidak membacanya, itu timbul rasa kehilangan dan penyesalan gitu kan. Kok hari ini gue nggak ngebaca, kenapa ya gitu kan. Jadi timbul rasa kehilangan. Jadi seperti ibarat tercandu gitu ya, tercandu. Nah kata kita, menarik kata kita kan, ini seperti ini berarti kan ya. Padahal dulu prosesnya kita untuk menjadi seperti itu sulit, kalau nggak kita paksakan gitu kan. Iya, betul. Kita dulu sesempatnya, bukan menyempatkan gitu kan ya, tapi sesempatnya kita baca. Kapan waktu Oh, kita iya. lagi sempat baru mau Baru baca kan gitu. Bukan kita sempatkan kan, seharusnya kan kita sempatkan. Iya. Kita harus menyempatkan, gimana pun harus menyempatkan, karena nggak ada ruginya kita membaca Quran itu. Jadi kita setelah kita melakukan amalan itu dan ada perubahan dari diri kita, dari keluarga kita, dari segi segala macamnya, dan dari kelebihan-kelebihan yang kita tahu dari Al-Quran itu seperti apa, ujungnya kita, udahlah, ini memang dahsyat gitu seperti ini gitu kan ya. Memang inilah katanya. Dulu sih awalnya kita tuh pengen minta itu kan, gimana sih cara amalan yang biar cepet kaya gitu kayak nah ada sih ya orang-orang ada pasti kita di orang YouTube. ketika dalam keadaan terjepit ekonomi dan lain sebagainya, kita kadang ngerasa coba sih katanya Al-Quran ini bisa ngayain kan gitu. Jadi kita nyarinya itu malah yang sesuatu yang menurut kita itu begitu kita minta Allah langsung kasih kan gitu. Benar. Makanya dahsyat. Jadi itulah untungnya kita ketemu guru yang bijak dan kita suruh mengamalkan Al-Quran, dan alhamdulillah sampai detik ini pun kita nggak akan pernah ninggalin Quran. Dan sebagai prinsip, kalau untuk kita pribadi itu prinsip untuk mewajibkan satu hari itu jangan pernah lepas dari Quran. Minimal satu hari satu ayat minimal itu. Itu udah kewajiban. Kewajiban dalam arti kata prinsip kita, kehidupan kita gitu kan. Itu prinsip saya seperti itu. Pokoknya sesibuk apapun pasti kita sempatkan untuk membaca. Mau dari Akbar sendiri atau dari keluarganya, itu kita perintahkan juga untuk sama-sama gitu ya, Bar? Jelas. Karena memang ya, secara nggak langsung juga anak-anak, keluarga, istri itu ya pasti melihat dengan kita rutinitas. Mereka pun secara nggak langsung melaksanakan. Tanpa kita suruh pun, kadang kita lagi ngaji.
nanti anak-anak ngaji gitu. Nanti yang kecil pun ngaji. Iya, iya. Ngaji sebisa dia gitu kan, meskipun dia masih ikro gitu kan ya. Cuma dia ngaji karena kebiasaan seseorang yang di satu rumah gitu kan ya. Terutama orang tua kan. Iya, terutama kan orang jadi tua. contoh Jadi contoh, figur sosok contoh dari anak-anak dan istrinya kan Iya, gitu. benar. Benar itu. Jadi intinya dijalanin lah. Dicoba, diusahakan. Karena pribadi saya yang merasakan banyak perubahan yang dari keterpurukan ya menjadi yang stabil dalam arti katakannya. Memang kita untuk kaya itu kepengen ya, cuman secara nggak langsung kita itu paham ketika kita mengamalkan. Jadi Allah itu memberi kita itu bukan keinginan tapi kebutuhan. Iya, betul, Ya. betul. Jadi dengan kebutuhan tuh ya kita bersyukur. Intinya kita juga seperti ini sih. Kalau misalnya satu hari ini kita mengalami kerugian, ya dalam arti kata kita kan sekarang dagang gitu. Kerugian dalam arti kata itu kita itu banyak ada yang gimana ya, ada suatu kerugian gitu ya. Kalau secara logika, secara duniawi kita kepikir tuh, waduh, rugi nih, Rugi hari ya kan ini. ya. Nggak masuk dagangan hari ini. ya. Tapi dengan kita istiqomah untuk membaca Quran, kita beralih. Pemikiran kita tuh secara otomatis itu nggak tahu digerakkan Iya, hatinya sama digerakkan Allah ya. betul. Jadi kita nggak masalah rugi hari ini. Yang penting Quran gua hari ini kejaga. Iya, Gitu loh. ya justru malah jadi kayaknya ini yang lebih utama. Iya, malah. itu motivasi kita karena kan. Karena kalau mau hitungan matematika kalah kita, Iya. ya kan? Karena kan kebanyakan manusia yang belum mengamali, dalam arti kata yang belum merasakan gitu kan ya. Ketika dia merasakan, mungkin mereka bisa berbicara seperti Iya. itu. Tapi ketika mereka belum merasakan, kayaknya apa iya? Apa gitu iya, kan. mana mungkin Mana lah gitu. mungkin, Orang gitu kan. kalau rugi itu ya rugi Iya. lah gitu. Tapi prinsip itu memang Akbar sendiri pasti udah punya benteng-bentengnya. Ketika memang rugi ya emang rugi gitu. Iya. Tapi keutamaan baca Quran setiap hari itu jangan sampai pernah Iya. tertinggal kan gitu. Nah, dampaknya Barne secara kehidupan, ekonomi setelah Akbar coba untuk pengamalan yang dikasih sama guru itu positif kan ada nih kisi-kisi contoh-contohnya kira-kira secara kehidupan itu seperti apa sih di rumah, baik di kehidupan usaha dagangnya dan juga di kegiatan sehari-harinya itu pasti kan banyak nih Bar. Jadi yang kita rasakan gitu ya, yang kita rasakan setelah kita mengamalkan tuh, kalau masalah ekonomi kita udah nggak khawatir. Nggak khawatir dalam arti kata Rezeki itu pasti rezeki itu dijamin. pasti Gitu. dijamin. Ya karena saya yakin dengan hadis itu, karena Allah punya keluarga, gitu kan ya, dimana dia menjaga yang intinya kan ayat-ayatnya gitu kan ya. Ya namanya keluarga lo, nggak mungkin dikasih susah. Kita aja ngeliat orang lain susah aja nggak tega. Iya betul. Apalagi maaf puasa gitu kan. Kita yakinnya ke situ aja. Masa iya sih gitu kan ya. Ya karena orang polos gitu, polos seperti saya. Cuman saya tetap ya yang saya alamin tuh alhamdulillah kalau untuk ekonomi kita cukup. Cukup, alhamdulillah cukup. Jauh sebelum kita mengamalkan. Kalau sebelum kita mengamalkan itu banyak kekurangan. Yang kurang inilah. Ya bahkan sampai ya parah lah kekurangannya intinya kalau ekonomi. Tapi setelah kita mengamalkannya ini, yaitu alhamdulillah kita selalu diberi kecukupan. Ada aja jalannya untuk kehidupan tuh ada, dan ketenangan dalam hati itu udah nggak lagi waduh harus bagaimana nih. Iya. Aduh Mau jalan hidup gimana lagi? Makanya, besok mau gimana itu sudah tertanam di hati ini. Udahlah yakin kita bahwa ini semua pasti kehendak Allah, Iya. pasti lebih baik kok gitu kan gitu. Dahsyat. Kita juga bersyukur banget dapat guru yang bijak, yang mengasihi itu gitu kan ya, yang ngasih amalan seperti ini. Jadi pelajaran buat saya itu yang gimana ya, yang intinya Sangat tersentuh, sangat tersentuh. menyentuh Iya. hati gitu.
intinya buat saya menjadi istiqomah gitu. Jadi intinya itu untuk keperluan pribadi gitu kan. Jadi ya itulah untuk kamu gitu. Jadi emang guru itu mengarahkan kita itu dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh tatanan yang baik, dengan santun, dengan akhlak yang tinggi juga ya. Pasti kan ada nih Bar, tips dari gurunya itu contoh pengamalan dalam Al-Quran dalam kesehariannya itu siapa tahu buat pemirsa mata hati dimanapun berada ini pengen nyontoh kayak Akbar gini, kayak mana sih Bar tipnya itu kita mengamalkan Al-Quran setiap hari supaya minimal bisa istiqomah lah, satu hari ada kita baca gitu Bar. Tipsnya sih kalau dulu yang saya lakukan, saya itu harus menyempatkan meskipun satu ayat, ya kan? Satu ayat kita sempetin, ya intinya setelah sholat lah. Setelah sholat kita paksain, harus berapa waktu sih? Dikit itu kan. Seenggaknya seain, dapat satu ayat seain lah kita. Jadi selalu kita paksain. Kita paksain, pokoknya kita waktu luangin terus. Jangan kita sempetin, kita harus kita iniin bener. Kita paksain bener. Jadi harus kita lawan itu. Yang rasa-rasa males lah kita sempetin dulu, meskipun hanya berapa ayat gitu kan. Nanti lambat ke laun itu menjadi kebiasaan. Iya. Jadi ada kayak kehilangan gitu kalau misalnya nggak baca Quran hari ini ataupun setelah sholat kayaknya ada yang hilang gitu. Ada yang kurang gitu ya. Karena itu yang kita rasakan. Karena ya dikasih tips seperti itu ya juga ya. Jadi dah kita baca setiap sholat kita baca. Jadi soalnya pas kita tinggal sholat nggak baca itu kayaknya, kok ada yang kurang ini, gitu kan ya. Jadi ketika kita sudah mengalami kekurangan itu, secara otomatis kan berarti kita ini sudah ditimbulkan dikasih rasa cinta, kecintaan kan berarti kan, betul. Ya kan kayaknya rasanya kurang bener-bener ya. Nah dari situlah, ketika kita memang sudah biasa, kita tambahkan. Kita tambahkan berapa surat atau berapa ain gitu kan ya. Sesanggup kita lah. Dan lambat laun pun kita pasti akan bisa. Karena kan Allah itu nurutin apa kemauan kita, hamba ya kan ya. Kalau seandainya kita mau kebaikan untuk membaca Quran, mustahil Allah nggak ngasih. Iya kan ya. Apalagi gitu kita menjaganya kan gitu. Kita menjaga apa yang memang sudah diturunkan oleh Allah melalui nabinya kan gitu. Kita ini kan sekarang ini udah tinggal ngejaganya aja sih sebenarnya. Tinggal mengistiqomahkannya. Tapi memang kadang kan terasa berat, Bang. Nah makanya pada kesempatan ini nih saya pun sebetulnya pengen banyak belajar dengan Akbar ini. Bisa pengamalan Al-Quran setiap hari. Bahkan saya lihat kalau kebetulan saya lagi lewat itu setelah sholat menyempatkan waktu untuk baca Quran itu saya sungguh luar biasa gitu loh. Kadang di tengah kesibukan zaman sekarang ini tentunya orang mau nyempetin itu kadang-kadang sholatnya aja kan buru-buru gitu loh, apalagi mau langsung sambil baca. Saya sendiri itu kadang-kadang juga setelah sholat ya udah pulang aja dari masjid itu kadang-kadang kan, setelah sholat lewat aja kadang-kadang. Nah makanya setidaknya ketika saya ngobrol begini dengan Akbar ini bisa jadi contoh sebenarnya buat saya pribadi juga tentunya. Ya mudah-mudahan juga buat para pemirsa yang memang pengen mencoba ataupun memaksakan diri kita untuk membaca Quran walaupun hanya satu ayat setelah sholat atau setiap hari, cobalah terus paksain gitu ya Bar. Bener. Karena nggak ada ruginya. Benar. Ya kan ya. Ya banyak lah hadis yang kita ya keutamaan baca Quran dan lain sebagainya tentu udah banyak. Tinggal pengamalannya aja mungkin ya Bar ya. Ya kita dari situ aja sih. Kita pikirannya jangan ke dunia lah ya intinya. Sekali-kali kita pikirin ke akhirat gitu. Nanti katakan ya. Kalau dunia ini kita kalah nggak apa-apa lah. Yang penting akhirat kita nggak kalah untuk nanamnya gitu kan ya. Jadi dalam satu ayat kita dapat 10. Ya enggak? Itu dengan tidak memakai wudu ya kan. Kalau pakai wudu 20. Ya enggak? Kalau kita sholat diri itu 100. Ya kan?
Itu satu ayat itu ya? Iya, di dalam sholat Di itu. dalam sholat ya. Kalau kita sholat dengan duduk itu 50. Ditambah kalau dengan puasa itu 200 per ayat itu loh. Iya, iya. Ya. Saya pikirannya yang orang polos. Kata saya kaya ya orang Islam ini. Ya, enggak ya? Benar. Iya. Kenapa kita harus takut? Sudah. Apa ini bagus ini. Aset ini kan ya. Udah kita dapat amal, dapat pahala ya kan. Terus dapat intinya itu dapat ketenangan. Kenapa nggak kita ambil nih? Iya. Ini udah aset ini gitu kan ya. Sudah dari situ. Itu yang buat motivasi saya juga sebagai umat lah ya, sebagai manusia. Saya harus gitu kan. Pokoknya makanya saya mewajibkan untuk prinsip saya wajib gitu kan. Karena nggak ada kerugian gitu kan. Nah, ini Bar, ada nggak sih pengamalan khusus di Akbar sendiri tentunya ketika mengamalkan Al-Quran tuh untuk kebutuhan tertentu gitu. Contohnya saya pengamalan Al-Quran ini untuk memenuhi hajat tertentu. Biasanya kan ada faedah ataupun kaifiat daripada Al-Quran itu sendiri yang biasanya guru pastinya memberikan amalan-amalan nih secara kehidupan atau pengamalan. Nah, untuk di Akbar sendiri ada nggak sih itunya Bar? Awal pertama kali saya dikenalkan dengan Quran dengan guru saya itu awalnya dengan permintaan. Iya, makanya bijaknya guru saya itu seperti itu. Dia nggak ngasih amalan lain karena kedepannya seperti ini saya tahu nih. Akhirnya saya itu nggak menyepelekan Quran. Kalau di waktu itu saya dikasih amalan lain, saya terus ke amalan itu sampai saya melupakan Quran ya kan. Makanya saya baru sadar bijak sekali guru saya gitu kan. Awalnya udah minta aja nggak apa-apa. Iya Kang, minta. Iya. Jadi saya dalam membaca itu pengennya merubah ekonomi ya. Saya minta. Karena dapat petunjuk seperti itu kan ya. Tapi setelah kita mengamalinya, setelah kita rutin istiqomah segala macam, lambat laun, kita nggak berpikir ke situ lagi, nggak pakai permintaan itu lagi, karena secara otomatis perubahan yang dialami diri kita ini, keluarga kita ini berubah. Kata kita, oh, jadi kita mengerti gitu kan ya, mengerti dengan sendirinya, mungkin hidayah atau segala macam kita nggak paham. Jadi kata-kata iya juga ya. Nah, dan kita menemukan juga di hadis, katanya kan barang siapa yang menyibukkan diri membaca Al-Quran ya kan ya, tanpa memikirkan waktu gitu kan ya, intinya kan ya, itu Allah itu akan memberi sesuatu yang lebih dari orang lain beri. Iya. Ternyata benar itu hadis. Kita alamin gitu kan ya. Ketika kita tidak meminta lagi karena kita sudah merasakan keasikan, kecanduan, kebutuhan. Jadi kan ini kebutuhan gua, ngapain gua harus minta gitu kan ya. Sudah jalan-jalan aja. Kita cari kesibukan aja udah ke Quran. Yang penting hari ini sibuknya dengan Al-Quran gitu kan ya. Kita sempetin waktu dengan Al-Quran. Ternyata ya benar. Allah itu ngasih yang terbaik buat kita gitu kan. Jadi kata kita sekarang ini semenjak guru meninggal, jadi sudah almarhum iya, guru sudah ya. almarhum. Insyaallah. Jadi alhamdulillah kita diketemukan guru yang bijak, yang suruh mengamalkan Quran. Kalau kita seandainya dikasih amalan yang lain, yang kita tahu waqiah kan untuk kekayaan ya. Iya. Coba ketika kita misalnya diamalin waqiah, entah ketika saya kaya, saya nggak ada di sini mungkin ya. Iya juga. Dan saya pun nggak sempat lagi tuh baca Quran. Pasti waqiah terus. Udah yang lain malah enggak. Iya. Lewat yang lain, Al-Baqarah dan lain sebagainya. Lewat. Jadi andalan satu surat itu. Jadi kata kita, alhamdulillah. Jadi semuanya cakup. Jadi kebaca kita semua, keamal kita semua. Ya, yang senangnya itu ya kita dijaga lah. Dijaga dari segalanya. Dijaga dari segalanya. Itu yang kita rasakan gitu kan. Jadi buat teman-teman yang belum mengerjakan gitu ya. Iya. Yang belum mengamalkan, cobalah diamalkan. Ini memang real. Asli kehidupan saya gitu kan. Yang dari belum mengamalkan, sekarang mengamalkan,
dan melanggengkan dan melanggengkan, iya, dan menyempatkan itu ya dan seperti itu. menyempatkan. Memang harus dipaksakan Harus, dulu itu. harus dipaksakan. Sekeadaan apapun kita Harus paksakan, dipaksakan. harus dipaksakan gitu ya. Nantinya Allah itu ngasih waktu itu. Karena ya apa yang kita rasakan gitu ya. Iya, betul. Kita meluangkan waktu untuk kebaikan, pasti Allah akan ngasih waktu itu untuk kebaikan. Jadi dikasih waktu untuk kebaikan tuh. Misalnya kita setelah sholat asar dikasih waktu untuk meluangkan gitu. Asar ini gua harus membaca nih gini. Jadi sesibuk apapun nanti kita, kalau kita misalnya udah istiqomah gitu kan, ya pasti waktu itu ada aja nanti. Dengan keistiqomahan kita gitu kan ya. Ya pokoknya dahsyat deh. Dahsyat banget. Tentunya memang betul bahwa yang namanya Al-Quran itu adalah dustur ataupun petunjuk memang dari Allah. Betul Quran adalah huda, betul Quran adalah kalamullah, betul Quran adalah mukjizatnya umat muslim, dan betul bahwa Al-Quran adalah pedoman kita dalam kehidupan, betul juga bahwa Quran ini sebagai syafaat kubur nantinya, dan juga betul bahwa Al-Quran adalah kebenaran di dalam hidup. Jadi intinya kita harus mengembalikan kembali giroh ya Bar ya. Mengembalikan giroh kita, semangat kita, motivasi kita, cintaan kita kepada Al-Quran. Tentunya dengan sering-seringnya kita membaca Al-Quran, dengan seringnya kita mempelajari Al-Quran kembali, kita pun semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bincang-bincang kesempatan kita kali ini bisa jadi motivasi Bang, bisa jadi contoh ataupun bisa jadi keinginan buat sahabat-sahabat mata hati dimanapun berada untuk kembali lagi ke Al-Quran. Apa-apa yang mungkin selama ini kita lakukan lupa dengan Al-Quran, yuk ya Bar ya. Yuk kita bareng-bareng lagi, kita sama-sama lagi, kita amalkan lagi Al-Quran. Minimal kalau kata Akbar, 1 hari 1 ayat. Harus. 1 hari 1 ayat. Bisa lebih baik. Wah, gitu Bar ya. Mumpung masih di bulan ini. Mumpung masih bulan Allah nih kan. Iya, mendekati nanti bulan Ramadan baru kita tempuh. Mumpung juga kita masih diberikan waktu sama Allah. Iya benar. Karena waktu di dunia ini sangat sempit dan pendek ya. Nah, mungkin kesempatan kali ini kita dapat bincangkan itu dulu sementara Bar. Mungkin suatu saat kita masih bisa dikasih waktu sama Allah, umur panjang untuk bisa ngobrol-ngobrol lagi, berbagi lagi tentang kehidupan Al-Quran, tentang dahsyatnya Al-Quran, bahwa Al-Quran itu sebagai tuntunan hidup manusia. Tentunya banyak nanti yang bakal kita obrolin. Oke, Akbar, ini tentunya saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan Allah, diberikan keistiqomahan, diberikan umur panjang, dan diberikan waktu nanti untuk dapat ketemu lagi bersilaturahim, ngobrol-ngobrol di channel ini. Salam buat keluarga, mudah-mudahan sehat semuanya. Dan juga kita berharap nantinya kita bisa dikumpulkan di padang mahsyar bahkan di hari kiamat bersama para ahli-ahli Quran. Demikianlah perbincangan ngopi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi sahabat-sahabat dimanapun berada, dan mudah-mudahan menjadi jariah bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.